Cacing adalah sebutan umum bagi sekelompok hewan tidak bertulang belakang yang memiliki tubuh memanjang, bulat gilik atau pipih, serta tidak memiliki anggota gerak seperti kaki atau tangan. Meskipun seringkali dianggap menggelikan atau tidak berarti oleh sebagian orang, cacing memegang peran yang sangat vital dalam menjaga keberlanjutan ekosistem di bumi. Tanpa kehadiran makhluk ini, kualitas tanah dan rantai makanan global akan terganggu secara drastis. Dalam dunia pengelompokan hewan, cacing tidak merujuk pada satu kelompok tunggal, melainkan terbagi ke dalam beberapa kelompok besar yang berbeda berdasarkan struktur tubuhnya. 3 kelompok utamanya adalah cacing bersegmen seperti cacing tanah, cacing pipih seperti cacing pita, serta cacing gilik yang banyak hidup sebagai parasit. Perbedaan struktur tubuh ini menentukan cara mereka hidup, mencari makan, dan beradaptasi dengan lingkungan. Salah satu kelompok yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah cacing tanah. Tubuh cacing tanah terdiri dari ratusan segmen kecil berbentuk cincin. Setiap segmen ini dilengkapi dengan rambut-rambut halus yang kaku. Rambut halus ini berfungsi sebagai jangkar untuk mencengkeram tanah atau permukaan, membantu cacing bergerak maju dan mundur dengan cara mengerutkan dan meregangkan otot tubuhnya secara bergantian. Cacing tanah tidak memiliki organ penglihatan berupa mata sejati atau telinga untuk mendengar. Sebagai gantinya, kulit mereka dipenuhi oleh sel-sel penerima rangsang yang sangat sensitif terhadap cahaya, sentuhan, dan getaran di sekitarnya. Hal ini menjelaskan mengapa cacing tanah akan langsung bereaksi dan bergegas masuk kembali ke dalam tanah ketika mereka mendeteksi adanya langkah kaki manusia atau paparan sinar matahari yang mendadak. Sistem pernafasan cacing juga tergolong sangat sederhana namun unik. Mereka tidak memiliki paru-paru maupun insang untuk bertukar oksigen. Cacing bernafas langsung melalui kulit mereka yang tipis dan selalu basah. Oksigen dari udara atau air di sekelilingnya larut dalam lendir permukaan kulit, kemudian masuk langsung ke dalam pembuluh darah. Oleh karena itu, cacing akan mati lemas jika kulit mereka mengering akibat paparan udara terbuka yang terlalu lama. Dari segi lingkungan, cacing tanah dikenal sebagai arsitek bawah tanah karena aktivitas menggali mereka. Saat bergerak di dalam tanah, cacing memakan partikel tanah bersama dengan materi organik yang membusuk, seperti daun-daun kering. Proses penggalian lorong-lorong ini secara otomatis menciptakan struktur tanah yang gembur. Lorong yang mereka tinggalkan mempermudah masuknya akar tanaman serta memperlancar sirkulasi udara dan air di dalam tanah. Makanan yang ditelan oleh cacing tanah akan diproses di dalam sistem pencernaannya yang memanjang dari mulut hingga ujung belakang. Di dalam perutnya, materi organik dihancurkan dengan bantuan makhluk hidup sangat kecil dan zat pengurai. Sisa pencernaan yang dikeluarkan oleh cacing tanah ini menjadi pupuk organik alami yang sangat kaya akan unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang siap diserap oleh tanaman. Fenomena alam yang sering terlihat adalah keluarnya cacing tanah ke permukaan secara massal saat hujan deras. Hal ini bukan terjadi karena mereka suka bermain air, melainkan demi bertahan hidup. Ketika tanah dipenuhi oleh air hujan, kandungan oksigen di dalam rongga tanah menurun drastis. Untuk menghindari kematian akibat tenggelam atau kehabisan nafas, cacing terpaksa berpindah ke permukaan tanah
untuk mencari pasokan oksigen yang lebih baik. Berbeda dengan cacing tanah yang menguntungkan, kelompok cacing pipih dan cacing gilik lebih banyak dikenal karena sifatnya yang merugikan hewan lain atau manusia. Cacing pita misalnya adalah parasit saluran pencernaan yang dapat menginfeksi manusia dan hewan ternak seperti sapi atau babi. Cacing ini menempel pada dinding usus menggunakan kait khusus pada kepalanya dan menyerap nutrisi makanan yang telah dicerna oleh tubuh inangnya. Infeksi cacing pita pada manusia umumnya terjadi akibat mengonsumsi daging yang dimasak kurang matang, di mana daging tersebut mengandung bakal anak cacing yang aktif. Di dalam usus manusia, makhluk ini dapat tumbuh hingga mencapai panjang beberapa meter. Kehadiran parasit ini menyebabkan penurunan berat badan, kurang darah, dan gangguan pencernaan, sehingga membutuhkan penanganan medis berupa obat pencahar cacing khusus. Sementara itu, kelompok cacing gilik menyumbang angka infeksi yang sangat tinggi pada anak-anak melalui spesies cacing gelang. Cacing ini menular melalui telur yang mengkontaminasi tanah, makanan, atau tangan yang tidak dicuci dengan bersih. Infeksi cacing gelang dalam jumlah besar dapat menyebabkan anak mengalami kekurangan gizi atau gangguan pertumbuhan karena nutrisi penting yang seharusnya diserap oleh tubuh justru dihabiskan oleh parasit tersebut. Namun, tidak semua cacing gilik bersifat merugikan. Salah satu jenis cacing gilik yang sangat kecil dan hidup bebas di tanah menjadi salah satu makhluk paling penting dalam penelitian ilmu hayat dan perkembangan tubuh. Karena struktur tubuhnya yang tembus pandang dan jumlah sel yang selalu sama, para ilmuwan menggunakannya untuk mempelajari penuaan sel hingga penyakit saraf yang juga dialami oleh manusia. Kelompok cacing lain yang memiliki reputasi unik di bidang kesehatan adalah lintah dan pacet, yang juga termasuk dalam kelompok cacing bersegmen. Mereka adalah pemakan darah. Saat menggigit, lintah mengeluarkan air liur yang mengandung zat pencegah pembekuan darah. Zat ini berfungsi agar darah yang mereka hisap tetap mengalir lancar dan tidak mengeras selama proses pengisapan berlangsung. Dalam sejarah pengobatan kuno hingga modern, lintah digunakan dalam terapi penyembuhan setelah operasi besar. Ketika pembuluh darah vena tersumbat setelah prosedur penyambungan jaringan tubuh, lintah ditempelkan pada area tersebut untuk mengisap darah yang bertahan. Aktivitas ini membantu melancarkan kembali aliran darah segar ke jaringan baru, mencegah pembusukan jaringan, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Sistem pengembangbiakan cacing sangat bervariasi dan mudah menyesuaikan diri. Cacing tanah misalnya memiliki dua alat kelamin sekaligus di dalam satu tubuh, yaitu jantan dan betina. Meskipun memiliki kedua alat tersebut, seekor cacing tanah tetap membutuhkan individu lain untuk saling bertukar sel jantan saat melakukan perkawinan. Setelah perkawinan selesai, mereka akan menghasilkan kantong pelindung tempat telur berkembang.
Kemampuan bertelur cacing tanah didukung oleh struktur tebal pada tubuh mereka yang tampak seperti pelana atau cincin tebal di bagian depan tubuh cacing dewasa. Organ ini berfungsi mengeluarkan kantong lendir yang nantinya mengeras menjadi pelindung telur setelah dibuahi. Kantong pelindung ini diletakkan di dalam tanah yang aman dan akan menetas menjadi cacing muda dalam waktu beberapa minggu. Selain berkembangbiakan melalui perkawinan, beberapa jenis cacing, terutama cacing pipih, memiliki kemampuan menakjubkan untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang atau terpotong. Jika tubuh seekor cacing pipih dipotong menjadi 2 atau beberapa bagian, masing-masing potongan tersebut mampu tumbuh menjadi individu baru yang utuh. Potongan kepala akan menumbuhkan ekor, dan potongan ekor mampu menumbuhkan kepala baru. Di dalam rantai makanan, cacing menempati posisi yang sangat penting sebagai mangsa bagi berbagai jenis hewan pemangsa, seperti burung, katak, kadal, atau tikus, hingga serangga besar menjadikan cacing sebagai sumber makanan berprotein tinggi. Karena posisinya yang berada di dasar rantai makanan tanah, naik turunnya jumlah cacing di suatu wilayah akan langsung berdampak pada ketersediaan pangan bagi hewan-hewan lain di atasnya. Di era modern, potensi ekonomi cacing tanah mulai dimanfaatkan secara luas melalui budidaya cacing. Jenis cacing tertentu dibudidayakan secara besar-besaran untuk diolah menjadi pakan ternak, pakan ikan, bahan baku kosmetik, hingga suplemen kesehatan tubuh. Selain itu, budidaya cacing juga sangat efektif digunakan untuk mengolah limbah sisa makanan menjadi pupuk kompos berkualitas tinggi secara cepat. Secara keseluruhan, cacing adalah bukti nyata bahwa ukuran tubuh yang kecil dan kesederhanaan bentuk tidak mengurangi nilai penting suatu makhluk hidup. Dari menyuburkan tanah pertanian tanpa bayaran, menjadi objek penelitian yang memecahkan rahasia tubuh, hingga menyediakan bahan obat-obatan, cacing terbukti menjadi salah satu fondasi utama yang menopang kehidupan makhluk hidup lainnya di bumi.